Panglima TNI rombak prajurit di Papua, kita rotasi pasukan baru. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan segera melakukan rotasi pasukan yang bertugas di Papua usai sejumlah prajurit terluka dan meninggal dalam baku tembak lawan kelompok kriminal bersenjata KKB di Enduga akhir pekan lalu. Yudo menyebut tidak ada penambahan pasukan, adapun giat rotasi yang bakal diambil. Saya kira tidak ada penambahan pasukan. Saya sampaikan bahwa pasukan yang ada ini adalah pasukan rotasi. Merotasi dari pasukan yang ini termasuk pasukan tembak ini sudah hampir setahun bertugas. Tentunya ini akan kita tarik. Kita rotasi pasukan yang baru, jelas Yudo dalam konferensi pers di Lanut Yohanes Kapiau, Timika, Papua, Selasa, 18 April. Yudo mengatakan rotasi juga akan berdampak pada penarikan ribuan pasukan di wilayah lain di Indonesia seperti Medan, Palembang, Kalimantan Tengah, Makassar hingga Surabaya. Yudo menyatakan TNI telah meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk melawan KKB. Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah jadi operasi siaga tempur di TNI di Natuna, karena ada operasi siaga tempur laut. Nah, kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan, terang Yudo. Ia mengatakan operasi ditingkatkan usai KKB melakukan penyerangan terhadap personal TNI pada Sabtu 15 April lalu. Yudo menjelaskan peningkatan status operasi ini bertujuan untuk membangun naluri tempur prajurit TNI. Prajurit TNI gugur saat cari pilot Susi Air. Komisi 1 KKB wajib dilumat, mereka tak peduli HAM. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar Dev Laksono menegaskan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Papua harus diberantas. Apalagi baru-baru ini KKB menyerang TNI yang sedang melakukan operasi pencarian pilot Susi Air Philip McMartens. Dalam peristiwa tersebut, seorang prajurit TNI tewas. Dev pun mendorong KKB segera ditumpas dari Indonesia. Sejak awal saya katakan TNI harus bertindak tegas memberantas teroris ini. Mereka jelas-jelas pemberontak yang wajib dilumatkan dari bumi pertiwi, ujar Dev saat dimintai konfirmasi Senin 17 April 2023. Dev menjelaskan KKB tidak pernah peduli dengan hak asasi manusia HAM yang mereka langgar selama ini. Bahkan ketika dia KKB malah kerap menggunakan isu HAM demi gerakan separatis mereka. Mereka tidak pernah peduli dengan HAM siapapun dan selalu menggunakan isu-isu tersebut untuk kepentingan separatis, tuturnya. Sementara itu, Dev juga mendorong agar pihak-pihak yang membantu KKB selama ini turut diburu. Menurut Dev, para penyokong KKB ini juga merupakan pelaku pelanggaran HAM berat dan juga semua pihak yang telah menyokong kegiatan mereka juga wajib untuk kita kejar dan proses karena mereka juga melanggar HAM berat, imbuh Dev. Kepala Pusat Penerangan Kapus Penteni Laksamana Muda Julius Wijojono memaparkan kronologi soal peristiwa prajurit Satuan Tugas Satgas Batalion Infanteri Yonif Rider 321 garis miring Galuh Taruna yang diserang KKB saat operasi pencarian pilot Susi Air Philip McMartens 37 tahun. Adapun penyerangan tersebut terjadi di Desa Mugi, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu 15 April 2023. Akibat penyerangan itu, satu prajurit komando cadangan strategis
Angkatan Darat Kostrat Prato Miftahul Arifin gugur. Julius mengatakan peristiwa penyerangan itu terjadi ketika Satgas Johnny Rider 321 sedang mendekati posisi penyandera Philips. Dari Satgas Johnny Rider 321 mencoba menyisir mendekati posisi dari para penyandera KKB. Kemudian ada serangan dari mereka, kelompok kriminal bersenjata, kata Julius saat konferensi pers di Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur Minggu 16 April 2023. Akibat penyerangan tersebut, Prato Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Setelah itu, lanjut Julius, terjadi serangan lanjut dari KKB terhadap Satgas Johnny Rider 321 ketika prajurit mencoba untuk menolong Prato Miftahul. Mereka mendapatkan serangan ulang, ujar Julius. Julius membantah kabar yang menyebutkan ada 6 prajurit yang gugur akibat penyerangan susulan itu. Dia mengatakan kondisi prajurit lain yang mendapatkan serangan susulan itu masih didalami. Kondisi lain masih dalam tahap pendalaman, tutur Julius. Untuk jumlah korban nanti akan kami data ulang dan kami sampaikan, kata Julius. Terpisah, Kepala Penerangan Kodam 18 garis miring Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengatakan penyerangan tersebut terjadi pada Sabtu sekira pukul 16.30 WIT. Kejadian penyerangan oleh gerombolan KST, kelompok separatis teroris, terhadap prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Nduga dalam rangka pencarian pilot Susi Air, kata Herman saat dihubungi Minggu.